Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, saya berada di Masjid Rest Area Puncak Gunung Mas. Beberapa meter atau 1 kilometer dari lokasi saya hari ini adalah area wahana wisata yang beberapa bulan lalu diambrukkan oleh gubernur kita Kang Deddy Mulyadi. Kenapa tempat hiburan yang sudah dibangun mahal-mahal kemudian dihancurkan kembali? Karena terletak di area perkebunan teh dan daerah resapan air. Karena daerah gunung puncak itu adalah wilayah yang sangat vital bagi ekosistem baik di puncak sendiri maupun sampai ke Jakarta. Karena di bawahnya mengalir air Ciliwung yang hulunya sampai DKI Jakarta. Ketika Ciliwung meluap, maka bisa dipastikan Jakarta akan siaga 1 atau malah waspada. Nah, terkait dengan lingkungan yang harus kita jaga bersama, sahabat semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika berbincang-bincang dengan sahabat. Beliau berpesan, wahai para sahabat, seandainya besok terjadi kiamat, maka tetaplah tanam pohon kurma. Ini pesan yang sangat penting terhadap lingkungan yang dilakukan oleh Rasulullah. Bahwa Rasulullah adalah termasuk sosok yang sangat mencintai lingkungan dan kelestarian. Terbukti dengan salah satu hadis yang tadi disampaikan kepada para sahabat. Kalau kita pikir, apa urgensinya orang besok sudah mau kiamat, dunia udah mau dihancurkan, tapi Rasul masih tetap berpesan untuk bertanam, menjaga lingkungan. Karena tanaman yang kita tanam akan bermanfaat buat generasi kita berikutnya. Itulah kenapa Deddy Mulyadi tidak hanya mencintai lingkungan, tapi juga bersama-sama ingin mempraktekkan cara beribadah, cara bermuamalah, cara dia sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika terjadi bencana, terjadi banjir, yang pertama dia koreksi adalah kenapa banjir ini terjadi? Kenapa bencana alam terjadi? Karena ternyata ada kerusakan alam di dalamnya. Kita harus selalu ingat bahwa dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, kata Allah. Bahwa sudah sangat nyata kerusakan baik di bumi dan di lautan adalah ulah tangan kita, tangan manusia yang tidak pandai bersyukur, tidak pandai menjaga alam, tidak pandai menjaga titipan alam buat anak cucu kita. Sahabat semua, oleh karenanya mari kita bersama-sama kita jaga lingkungan kita. Kita buang sampah di tempat yang sudah ditentukan. Sumber mata air harus kita jaga karena di sana ada ribuan orang yang akan menggunakan air. Jangan sampai kehadiran kita sebagai orang yang akan dilaknat oleh manusia lainnya karena perbuatan yang tercela dari kita. Bahkan wajib bagi kita untuk tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghadirkan sumpah serapah, laknat buruk pada kita karena ulah kita. Ini adalah akhlak kita kepada alam, akhlak kita kepada sesama. Jangan rusak alam, jangan melakukan sesuatu perbuatan yang bisa menghadirkan sumpah serapah terhadap kita dari orang lain. Inilah yang harus kita jaga. Demikian dari puncak kita berpesan sama-sama jaga lingkungan. Ini adalah titipan anak cucu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.